Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas sifat-sifat huruf shin. Ya, perhatikan huruf shin yang ada 3 titik, ya. Sebelum kita lebih membahas tentang pelafalan, bagaimana cara pelafalan huruf shin, kita membahas sifat-sifatnya dulu. Sifat-sifat huruf shin ada 6. Yang pertama ada hams, terus ada rakhawa, ada istifal, ada infitah, ismat, dan tafashi. Sifat yang unik di antara sifat-sifat yang lain, khususnya di huruf shin adalah sifat tafashi. Tafashi itu adalah bunyi bersamaan dengan tersebarnya angin kuat yang keluar dari dalam mulut. Jadi kalau kita melafalkan huruf shin, itu anginnya kencang sekali dan juga secara keseluruhan. Karena tafashi itu adalah angin yang kencang yang keluar dari mulut yang keluarnya secara keseluruhan. Karena kemarin ketika kita membahas sifat huruf sin, yaitu ada sifat sofir, itu ketika keluarnya satu arah. Tapi kalau huruf shin keluarnya dari semua mulut. Jadi angin yang kencang keluar dari dalam mulut, itu adalah namanya sifat tafashi. Ya, kita mulai lagi bagaimana cara pelafalan huruf shin. Sya, shi, shu, ash. Kalau sahabat Quran pegang tangannya seperti ini, yang angkat tangannya seperti ini, kita berasa anginnya semua, berasa seluruh tangan kita tuh ada angin. Nah, beda kalau huruf sin, kalau kita misalnya seperti ini, dia hanya di tengah-tengah saja keluarnya. Tapi kalau huruf shin kita berasa semua. Jadi nggak boleh kayak gini, harus seperti ini. Sya, shi, shu, ash. Sya, shi, shu, ash. Baik, ketika melafalkan huruf shin, kita usahakan ada dapat hamsnya, yaitu bersir yang lepas. Jadi jangan ditahan, enggak, tapi ya. Dan suara huruf shin itu termasuk suara yang soft, ya. Ya. Sya, sya, shi, shu, ash. Sya, shi, shu, ash. Dan juga memiliki sifat rakhawa, yaitu suaranya tidak tertahan. Jadi bukan atau tapi bisa dilepas. Jadi kalau misalnya kita ya ta'awudz nih, a'udzu billahi minasya. Jadi angin yang kencang yang keluar dari dalam mulut, terus juga rakhawahnya kita harus dapat seperti itu. Dan suaranya apa ya? Suara shin ini beda dengan suara huruf sad, beda dengan suara huruf sin, ya. Dari segi apa? Dari segi karena dia memiliki sifat tafashi ini. Jadi tafashi ini yang itu sifat yang satu-satunya yang dimiliki oleh huruf shin, dan huruf-huruf lain tidak ada sifat tafashi, ya. Jadi harus anginnya kencang dan keluar dari semua lubang-lubang yang di mulut kita. Walaupun di harakat fathah ataupun kasrah ataupun dhamma, apalagi kalau sukun itu lebih jelas lagi. Boleh sahabat Quran kita latihan bersama-sama. Sya, sya, dan harus merasakan, ya. Dan ketika melafalkan huruf sya, anginnya jangan terlalu berlebihan. Kalau anginnya berlebihan nanti suaranya sedikit berubah. Nah, itu kalau berlebihan. Jadi kalau kita mau latihan, sahabat Quran lihat nih, ya, ini jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh nanti dia kita nggak akan merasa anginnya, jadi agak dekatan. Nah, itu kita akan bisa merasa anginnya. Tapi kalau agak jauh, nggak nyampe. Nah, jadi harus agak dekat. Ya, jadi kalau sahabat Quran kita coba bersama-sama agak dekat seperti ini, supaya merasa anginnya. Sya, shi, shu, ash. Nah, gimana Kak kalau misalnya ada yang misalnya anak-anak yang baru latihan nih, tapi giginya ompong misalnya. Terus gimana itu? Nanti suara huruf shinnya berubah sama suara shin yang seharusnya. Memang agak sedikit berubah, tapi minimal kita usahakan ya mendekati kesempurnaan. Jadi untuk bagi yang pemula, untuk bagi anak-anak, kita tidak mengharuskan kamu harus shinnya yang keluar dari anginnya dari semua rongga mulut sini. Enggak. Tapi ya kita usahakan untuk mendekati makhraj yang sempurna. Kita latihan lagi sya, karena kalau misalnya ada yang giginya misalnya copot, atau misalnya ada adik-adik yang misalnya copot giginya, itu suara huruf shinnya agak sedikit berbeda. Tapi tidak masalah,
ya. Yang penting kita sudah memaksimalkan usaha kita, upaya kita untuk melafalkan makhraj ini dengan secara sempurna. Mari kita sama-sama membaca surat An-Nazi'at 2 ayat saja, yang dimana di situ ada huruf shin. Perhatikan cara bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها صدق الله العظيم. Perhatikan, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sya, walaupun dia berharakat fathah, tetap tafasyinya dapat, tetap hamznya dapat, tetap infitah, istifal, ismat itu dapat. Tapi ketika kita tadi pertama ta'awuz, ya, a'udzubillahi minasyaiton, itu lebih jelas sifat tafasyinya, lebih kencang angin huruf shinnya. Minasya, a'udzubillahi minasya, ya. Jangan sampai ketika melafalkan huruf shin, a'udzubillahi minasy. Nah, apalagi ada yang ketika melafalkan huruf shin itu pakai gerak-gerak bibir, nah itu tidak boleh. Jadi minasya, karena kalau posisi bibir kita sedikit berubah, misalnya yang seharusnya fathah kita misalnya agak sedikit monyong ke depan, nah itu suara angin huruf shinnya itu berbeda. A'udzu billahi minasya, jangan minasya atau gimana gitu ya, pergerakan bibirnya harus sesuai dengan harakatnya. Minasya, ya. Mudah-mudahan sahabat Quran ketika melafalkan huruf shinnya, melafalkannya dengan mudah, dengan santai, jangan merasa huruf shin ini susah gitu. Tapi huruf shin insya Allah mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu adalah janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah telah memudahkan Al-Quran bagi orang-orang yang ingin membacanya atau belajarnya, dan begitu juga mengajarnya. Mudah-mudahan semua sahabat Quran diberkahi oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita akan membahas sifat-sifat huruf shad, ya. Beda sama huruf sin, beda sama huruf shin, beda juga sama huruf shad. Kali ini kita akan membahas khusus tentang huruf shad. Sifat-sifat huruf shad, yang pertama adalah memiliki 6 sifat. Di antaranya yang pertama adalah sifat hams, terus rakhawa, terus isti'la, itbaq, ismat, dan safir. Jadi di situ ketika melafalkan huruf shad itu harus isti'la. Isti'la itu apa? Yaitu pangkal lidah naik ke langit-langit. Nah, jadi pangkal lidah yaitu bagian belakang, ya, naik ke langit-langit. Supaya apa? Supaya dapat suara tebalnya. So, seperti itu. Kalau itbaq itu kalau untuk teman-teman sahabat Quran, kita lebih mendekati apa ya? Huruf shad itu, sifat itbaq ini lebih ke level tinggi dari tebal, menebalkan suara. Jadi kalau misalnya huruf kha itu hanya sekedar kha, hanya memiliki sifat isti'la, ya, kha gitu. Tapi kalau udah memiliki sifat itbaq, jadi suaranya agak seperti tertutup. Jadi so seperti itu. Jadi anginnya nggak keluar. So seperti itu. Ya, jadi untuk huruf shad dia memiliki sifat isti'la dan itbaq, di mana dua sifat ini yang memberi satu huruf kekuatan yang luar biasa. Jadi suaranya kencang, terus juga suaranya tebal. So. Ya, kita sahabat Quran, kita latihan bersama-sama bagaimana cara pelafalan huruf shad dan perhatikan sifat-sifatnya juga. So, si, su, as. So, si, su, as. Ya, yang pertama hams, ya harus ketika melafalkan huruf shad harus ada hamsnya, yaitu berdisi selepas. Has, so. Terus ketika melafalkan huruf shad juga perhatikan rokhawahnya. As, khususnya kalau sukun, ya, dia lebih jelas ketika sukun. Ketika melafalkan huruf shad perhatikan sifat isti'lanya, yaitu pangkal lidah naik ke langit-langit. Jadi so,
so. Jadi lidah kita tuh seperti ditekuk seperti ini ya, so. Dan kalau itbaq itu sebagian besar dari permukaan lidah bertemu atau naik-naik bertemu atau nempel ke langit-langit. Jadi lidah kita itu misalnya ini langit-langitnya, ini lidahnya, jadi dia agak gini. Nah, jadi nggak kebuka, bukan infitah. Kalau infitah kan kebuka, tapi kalau itbaq dia agak menempel atau sebagian besar dari lidah itu agak mendekati ke langit-langit atau menempel ke langit-langit. Jadi so. Jadi nggak bisa ketika melafalkan huruf sa, enggak. Soalnya kalau dia tidak ada sifat itbaq atau tidak ada sifat isti'la, jadi suaranya berbeda, dia akan mengalih ke huruf sin. Dan perhatikan kalau dalam satu kalimat, misalnya seharusnya ada huruf sin tapi kita ganti dengan huruf shad, atau sebaliknya bisa merubah arti. Misalnya contoh kalimat asa. Kalimat asa artinya dalam bahasa Arab yaitu bisa seperti seandainya, asa. Tapi kalau kita ganti ganti huruf sin dengan huruf shad karena cara pelafalan atau cara sifat-sifatnya kita tidak sempurna, kita bacanya asa misalnya. Nah, itu bisa jadi berubah arti. Kalau asa artinya bisa dua arti. Yang pertama bisa artinya tongkat, yang kedua bisa artinya berbuat maksiat. Nah, itu udah jauh sekali dengan arti asa yang itu seandainya. Dan juga apalagi kalau misalnya kita keliru dengan huruf shin ya. Jadi sin, shad sama shin. Nah, kalau shin, kalau misalnya di kalimat yang sama, kita misalnya ganti huruf sin yang seharusnya sin dengan huruf shin, asya. Nah, asya itu artinya bisa jadi orang yang buta atau waktu malam. Ya, asya itu dari salat isya, misalkan asya seperti itu. Jadi jangan sampai ya sahabat Quran ketika kita mengaji khususnya kita merubah suara huruf. Karena dari suara huruf itu kita bisa bisa merubahkan arti. Nah, ketika juga merubah arti itu sudah termasuk kesalahan yang besar yang tidak boleh ketika kita melafalkan Al-Qur'an. Kita latihan lagi cara pelafalan huruf shad. Ya, perhatikan lidahnya ditekuk seperti ini supaya dan agak mendekati ke atau menempel ke langit-langit. So, si, su, as. Nah, jelas hamznya, jelas sofirnya. Dan sofir huruf shad kurang lebih sama seperti huruf sin, tapi karena dia suara huruf shad agak tebal, jadi pasti suaranya berbeda. Kalau sin s, kalau huruf shad as, ya agak tebal suara huruf shad. So, si, su, as. Ya, untuk lebih kita mempraktekkan suara huruf shad atau pelafalan huruf shad, kita akan membaca 3 ayat dari surat Abasa. Silakan sahabat Quran siap-siap Qurannya dan buka surat Abasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amihi. Anna sababnal ma'a sabba. ثم شققنا الأرض شقا صدق الله العظيم. Saya sengaja baca 3 ayat ini. Kenapa ya coba sahabat Quran? Karena di ayat pertama ada huruf sin, di ayat kedua ada huruf shad, di ayat ketiga ada huruf shin. Jadi sahabat Quran ketika membaca surat Abasa khususnya 3 ayat ini bisa membedakan antara sin, shin, dan shad. Di ayat yang pertama falyanzuril insanu ila ta'amih. Sa, jadi pelafalannya tipis sekali dan ada juga suara berdesir. Falyanzuril insan. Terus di ayat kedua huruf shad. Ya, sin dengan shad makhrajnya sama dan sifat-sifatnya kurang lebih sama tapi bedanya di 2 sifat yaitu isti'la dan itbaq. Jadi anna sababna. Terus yang ayat berikutnya itu shin, thumma syaqqaqna al-ardha syaqqa, sya ya, sya, jadi anginnya agak melebar karena memiliki huruf shin memiliki sifat tafasyi. Sya, ya, seperti itu. Mudah-mudahan sahabat Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk latihan dan mempraktekkan pelafalan huruf shad dan insyaallah dimudahkan semua dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, kali ini insya Allah kita akan membahas sifat-sifat huruf dhad. Ya,
dot, bukan dot ya. Nah, mungkin sifat-sifat huruf dot ini agak unik sendiri atau beda sendiri karena memiliki sifat di mana di huruf-huruf lain tidak ada ya. Yang pertama sifat-sifatnya, di antara sifat-sifatnya adalah sifat jahar, terus ada sifat rakhawa, terus ada sifat isti'la, ada sifat itbaq, ismat, dan yang terakhir adalah istitalah. Ya. Sebelum kita lebih mendetail cara pelafalan memaparkan apa itu istitalah, kita latihan dulu atau bagaimana dulu cara pelafalan huruf dot. Perhatikan do, li, lu, ab. Do, li, lu, ab. Ya. Mungkin bagi orang Indonesia huruf dot ini agak sulit. Karena apa? Karena memiliki yang pertama sifat jahar, yaitu menahan suara. Jadi ketika melafalkan huruf dot ab, ab, ab. Jadi ada batasnya. Dan ketika melafalkan huruf dot, khususnya ketika sukun, dia nafasnya tidak berhenti, maksudnya tidak ditahan. Jadi dia agak panjang, makhrajnya agak seperti kalau kita bilang ya, seperti huruf sin ya. Jadi dia makhrajnya agak panjang, kendor ya. Tidak misalnya enggak. Kalau berarti sifatnya sudah beda lagi. Jadi sifat rakhawah ini berarti hurufnya khususnya ketika sukun dia agak memanjang. Atau agak kendor. Dan juga memiliki sifat isti'la dan itbaq. Kurang lebih sama seperti huruf shad ya, memiliki dua sifat ini, yaitu sifat isti'la dan itbaq. Nah, biasanya setiap huruf yang sifatnya ada sifat itbaq, dia pasti isti'la. Tapi bukan sebaliknya ya. Jadi karena sifat isti'la ini ada 7 huruf, tapi sifat itbaq ada 4 huruf. Nah, di antaranya adalah huruf dot. Ya, jadi ketika melafalkan huruf dot, lidah kita seperti harus ditekuk, yaitu sifat isti'la, punggung lidahnya kita naikin ke atas. Dan kalau sifat itbaq yaitu rata-rata atau sebagian besar dari lidah itu agak menempel atau mendekati ke langit lagi. Jadi do. Jadi itu yang membuat suara huruf dot itu yang kenceng ya. Beda kalau misalnya kita kita memancing misalnya dari huruf da. Ya, mungkin karena rata-rata atau kebanyakan kesalahan yang ketika melafalkan huruf dot ini, dia fokusnya di bagian depan lidah, ya, pinggir bagian depan. Jadi ketika nekannya do, bukan do, ya, beda suaranya. Jadi ketika melafalkan huruf do itu berasa kenceng, dan berasa juga huruf ini sangat kuat. Beda ketika melafal huruf seperti huruf D, tapi kita D tambah O, jadi do. Nah, itu salah ya. Itu kesalahan yang sering terjadi. Khususnya ketika misalnya nih para sahabat Quran yang kalau jadi imam nih, ketika membaca waladhdallin, bacanya waladdo, bukan waladdo tapi waladdo. Bukan do. Jadi fokusnya bukan di pinggir bagian depan, tapi pinggir bagian kanan kiri atau dua-duanya ya. Dan ada sifat terakhir, itu sifat yang saya bilang tadi istimewa atau khusus untuk di huruf dot saja, yaitu sifat istitalah, sifat memanjang. Nah, apa sih yang memanjang? Makhrajnya jadi panjang, berarti bukan terlalu panjang ya, itu panjangnya hanya berapa mili saja. Jadi ketika khususnya ini jelas sekali ketika melafalkan huruf dot yang sukun. Nah, mungkin ketika melafalnya, misalnya contoh ketika melafal huruf dot yang bertajwid misalnya, waladhdallin tadi ya kita praktekkan, waladdo. Jadi ketika melafalkan huruf dot kan lidah kita udah nempel nih ke langit-langit. Nah, terus ketika walad, jadi lidah kita tuh agak maju sedikit. Kenapa? Karena angin di dalam kan udah ketekan. Jadi ketika walad, jadi lidah kita agak kegeser ke depan sedikit. Seperti itu. Itu berarti makhraj yang seharusnya agak ke belakang, karena don yang sukun yang anginnya di sini kita tendang ya, walad. Jadi makhrajnya atau lidah kita agak memanjang ya, posisi makhrajnya agak maju ke depan sedikit ya. Dan kalau misalnya untuk lebih bagaimana cara ini lidah saya kok nggak maju atau gimana, kita bisa merasanya di sini. Walad. Jadi di sini anginnya kalau seperti balon, kalau kita tembus kan nggak bisa
kalau nggak bolong balonnya kan bisa besar. Nah sama. Jadi huruf dot ketika sukun walad berasa di sini agak kalau kita tekan dia turun ke bawah khususnya ketika melafalkan huruf dot yang sukun. Walad. Nah, jadi kita juga harus ada waktu juga, ada sifat rokhawahnya. Walad ya, walad seperti itu. Kita praktekkan lagi. Huruf dot, do, li, du, al. Do, li, du, al. Jangan sahabat Quran jangan sama sekali melafalkan huruf dot itu mirip huruf dal karena sifat-sifatnya sangat jauh ya. Jangan walad do, jangan do tapi do. Ya. Sekarang saya akan membaca satu ayat di mana di situ ada huruf dal, ada huruf dot juga. Jadi sahabat Quran bisa membedakan dari segi suara atau dari segi makhraj mana huruf dot dan mana huruf dal. Silakan sahabat Quran buka Quran surat Nuh ya. Insyaallah di ayat 24 di situ ada huruf dal dan ada huruf dot yang di ayat yang sama supaya apa? Supaya sahabat Quran bisa membedakan antara suara huruf dot dan suara huruf dal. Buka Quran dan kita akan baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad adallu katsiran ولا تزد الظالمين إلا ضلالا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا صدق الله العظيم. Perhatikan waqad adha ya, bukan waqad adha, waqad adallu. Terus wala tazidil zalimina illa dha, tazidi terus dhalala, bukan dolala, dhalala. Jadi karena apa? Huruf dot ini kalau dibanding sama huruf dal lebih dominan huruf dot yang sifat-sifatnya yang kuat. Jadi ketika melafalkan huruf dot itu harus kita menjelaskan bahwa huruf ini memang kuat. Do seperti itu. Memang ada yang mengatakan bahwa yang fasih yang melafalkan huruf dot adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan berarti kita umatnya tidak bisa membaca huruf dot sefasih Nabi Muhammad. Maka disitulah sahabat Quran banyak berusaha dan banyak latihan supaya huruf-huruf dot kita sama seperti huruf dot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.